Salam sejahtera untuk seluruh jemaat yang berbahagia hari ini dapat kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita sungguh bersyukur karena di hari kedua di tahun baru Imlek ini kita bisa kembali untuk bersama-sama mengingat Tuhan dan menghitung berkat-berkat-Nya. Pagi ini saudara-saudara kita akan bersama-sama datang dan kita berdoa memohon Tuhan memberkati kita melalui ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah pagi ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena saat kami kembali datang kepadamu, secara khususnya di bait-Mu untuk kami beribadah, hati kami sungguh rindu Tuhan Kau berkenan untuk berbicara kepada kami. Hati kami rindu ya Tuhan melalui kesempatan pagi ini, kembali Tuhan kami menerima berkat-Mu. Kami mendapatkan pencerahan melalui firman-Mu. Dan Tuhan, di dalam segala kerinduan kami, biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Menolong kami untuk kami memahami apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu, khususnya di hari-hari yang khusus di mana kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan Engkau demikian memberkati setiap kami yang beribadah, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan di dalam pertolongan-Mu Tuhan, Dia dapat menyampaikan firman-Mu di dalam maksud dan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara sekalian. Karena satu kesempatan yang baik di hari yang baru ini kita akan bersama-sama untuk mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan. Saudara, tahun yang baru banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita pada saat kita datang bersama-sama dengan keluarga. Saudara, saya ingin mengucapkan Sing Chun Kuai Lo, Meng En Meng Fu, ya. Saudara, banyak hal yang kita ingin sampaikan, saudara-saudara. Dan biarlah itu dinyatakan dengan satu ucapan yang sederhana, Xing Nian Hao, ya. Xing Nian Hao, Senti Hao, Jiating Hao, Shen Yi Hao, ya, Gongzuo Hao, Ling Ming Hao, Fu Si Hao, Guan Si Hao. Semuanya baik karena Tuhan itu baik, ya. Saudara, biarlah di dalam tahun yang baru ini seluruh kehidupan kita juga terus diperbarui oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita ingin bertanya sebenarnya saat ini sekian banyak penduduk dunia, orang Chinese, saudara, mungkin 1/4 dari penduduk dunia ini merayakan tahun baru Imlek. Nah, saudara, kita bersyukur sekali kita di Indonesia pun masih bisa merayakan Imlek dengan hari libur yang diakui oleh pemerintah kita. Saudara, tapi apakah bedanya orang-orang yang merayakan Imlek di seluruh dunia dengan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang termasuk juga merayakan Imlek di tahun ini? Saudara, saya ingat satu bagian daripada firman Tuhan di mana kita jadikan sebagai tema kita hari ini, di mana melalui kesempatan Imlek ini kita berbagi kasih Tuhan. Kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, dalam menyambut Imlek ini ada banyak hal yang perlu menjadi catatan kita dan hal-hal yang menarik untuk kita siapkan hati kita. Saudara, satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Saudara, menyatakan seperti ini. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ayat yang tidak terlalu panjang ini tetapi mengingatkan kita apa yang menjadi panggilan kita di dalam hidup ini. Saudara, dulu kita hidup di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita tetap, saudara, kalau dulunya orang Chinese, hari ini juga tetap orang Chinese, saudara. Kalau dulunya kita merayakan Imlek, maka hari ini, saudara, kita juga bersama-sama dengan sekian banyak orang di dunia ini, orang Chinese merayakan Imlek. Tetapi ada satu perbedaannya, saudara, yang digarisbawahi dalam firman Tuhan ini adalah dikatakan kamu adalah
anak-anak terang dan harus hidup sebagai anak-anak terang. Lalu apa perbedaannya, saudara? Saudara, dikatakan anak-anak terang harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudara, marilah kita belajar untuk menguji kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, perbedaannya bukan pada perayaannya saja, saudara, tapi pada hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang di dalam terang Tuhan. Saudara, terang itu sebagai suatu energi, saudara, atau sesuatu yang kita bisa ibaratkan seperti satu kekuatan di dalam hidup kita. Sesuatu yang memberikan satu signal kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita bersama-sama dengan keluarga, merayakan Imlek, saudara, ada sesuatu yang kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Apa yang kita nyatakan adalah sesuatu yang merupakan kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, saudara, artinya kebaikan itu adalah suatu kualitas yang kita nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diperbarui hidup kita. Keadilan adalah sesuatu yang barangkali berbeda dengan pemikiran-pemikiran banyak orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang belum mengenal kasih karunia Tuhan. Di dalam kehidupan kita tentunya kita tidak sempurna. Tetapi apa yang kita ingin nyatakan keluar kepada orang-orang di sekitar kita adalah sesuatu kehidupan yang mereka dapat saksikan. Hal-hal yang benar, hal-hal yang dapat memuliakan Tuhan. Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai seorang yang sudah percaya dalam Tuhan. Dan kehidupan kita juga itu dapat mencerminkan suatu kebenaran yang kita telah pelajari di dalam kehidupan kita yang sudah berjalan dekat dengan Tuhan. Saudara, setiap minggu kita datang beribadah, entah berapa banyak kebenaran yang kita telah pelajari. Saudara, tetapi yang paling penting bagaimana kebenaran-kebenaran itu kemudian menjadi sesuatu hal yang dapat kita saksikan kepada orang lain. Suatu pengalaman hidup kita di tengah-tengah banyak keluarga kita barangkali yang belum mengenal Tuhan. Saudara, kesempatan di tahun yang baru ini, saudara, kesempatan di mana kita menyaksikan bahwa banyak hal-hal yang menjadi simbol-simbol kehidupan di dalam sekitar kita yang sebenarnya memiliki makna-makna tersendiri. Saudara, kita tahu di dalam Chinese New Year ini kita punya banyak sekali hal-hal yang kita sudah terbiasa sekali. Tapi saudara, kadang-kadang kita tidak dapat menjelaskan dengan lebih baik kepada orang-orang yang bersama-sama kita merayakan Imlek itu. Saudara, satu hal yang mungkin menjadi hal yang kita alami, saudara, setiap kali Imlek adalah bagaimana kita memiliki satu perasaan untuk meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat orang Chinese, saudara, tahun baru itu adalah kesempatan di mana kita meninggalkan yang lama. Dengan satu simbol tanda kita memakai baju baru. Dan kita ingin sekali bahwa semua yang lama yang tidak baik itu kita tinggalkan di waktu yang lalu. Dan kita mulai memandang sesuatu yang baru ke depan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga melihat simbol-simbol yang seperti ini, saudara. Misalnya, saudara-saudara, kata Fu ini, saudara, ya, yang sangat syarat sekali dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Chinese, saudara. Saudara, kadang-kadang kita sering juga berpikir mengapa kata ini harus diterbalikan, saudara. Harus diputar balik, saudara-saudara, seperti kata ini yang begitu bagus tapi sudah diputar balikkan. Saudara, kita mungkin mengira ini adalah sesuatu yang tahyul. Tapi saudara, sesuatu yang simbol itu adalah satu simbol suatu harapan ke depan bagi orang-orang yang memiliki satu kerinduan supaya berkat itu ditumpahkan ke dalam kehidupan kita, dibalikkan seperti ditumpahkan seperti itu. Saudara, jangan selalu kita memandang hal-hal yang simbol itu selalu dari sudut pandang tahyul, saudara. Kita selalu membuat satu jarak dan membuat kita tidak mampu untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, tidak ada masalah dengan simbol itu, saudara. Tapi yang mungkin kita ingin tanyakan, saudara-saudara, kalau setiap kehidupan kita, saudara-saudara, yang hidup di dalam kebenaran itu, saudara, kita melihat misalnya tiap tahun kita merindukan, saudara-saudara, ada sesuatu yang
disisakan sesuatu kelebihan, saudara. Sehingga saudara selalu diartikan secara fonetik. Kata ikan itu, saudara, yui, menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang masih sisa. Setiap tahun ada yang sisa. Dan setiap kehidupan itu ada berkat tersendiri di dalam Tuhan. Saudara, ada buah-buahan yang kita kenal, saudara. Hampir setiap tahun baru Imlek kita pasti, saudara, akan lihat buah-buah ini. Dan kita sering juga memberikan ucapan selamat tahun baru Imlek kepada keluarga kita dengan memberikan buah-buahan ini. Tapi saudara-saudara, barangkali tidak banyak kita untuk dapat kita mengartikan dengan baik. Saudara, kata jeruk itu, saudara, chen, saudara, ada pengertian sing siang chen, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang kita inginkan dapat diwujud nyatakan pada tahun ini. Saudara, ini satu simbol, saudara, ya, yang tidak hanya sekedar buah, tapi di dalam pengertian itu ada satu harapan di dalamnya. Misalnya apel, saudara-saudara, ya, pingguo, yang diartikan sebagai ping-ping an-an, saudara, ya, sesuatu yang memberikan damai. Saudara, bukan buah itu yang memberikan kita damai tentunya, tetapi satu harapan yang diwujudkan di dalam kehidupan kita yang menjadi satu harapan yang hari ini, saudara-saudara, dinyatakan di dalam satu simbol buah. Saudara, masih ada satu buah lagi tapi sudah tidak terlalu populer sekarang ini, saudara, karena buah itu memberikan arti yang mungkin tidak terlalu menjadi harapan hari ini bagi banyak orang, saudara, yaitu delima. Delima itu, saudara, banyak bijinya yang kecil-kecil dan tidak terhitung banyaknya, saudara, ya, yang melambangkan tofu, ya, banyak anak, banyak rezeki. Saya tidak tahu apakah saudara masih setuju dengan pengertian ini. Oleh sebab itu, saudara, buah ini tidak terlalu populer lagi, saudara, ya, saat ini. Ada sejenis buah yang lain, yang saudara, saya jujur bilang saya tidak terlalu menyukai sayur ini, saudara, tapi sayur ini sering ada di meja makan pada waktu tahun baru Imlek. Ini adalah huacai, ya, sayur rambut, saudara, ya, yang secara fonetik, saudara, huacai itu ada kaitannya dengan facai, saudara, ya, kongsi facai. Nah, saudara-saudara, ini semuanya adalah satu simbol-simbol, saudara, yang sebenarnya tidak ada masalah, saudara, dengan simbol itu sendiri, karena simbol itu adalah suatu harapan, saudara, sesuatu yang menjadi kerinduan. Tapi, saudara, mari kita memahami terlebih dahulu, saudara. Masih ada lagi kue ini, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara masih memiliki kue ini di rumah. Tapi kue ini, saudara, di dalam fonetiknya diucapkan sebagai nienkau, ya. Nienkau, saudara, diharapkan pupuk kau, ya. Jadi artinya ada sesuatu yang diharapkan bahwa tahun ini kita semakin baik, kehidupan kita semakin meningkat. Saudara, juga karena kue ini, saudara, sedikit lengket gitu, ya, saudara, ya. Jadi kalau yang pakai gigi palsu mesti hati-hati kalau makannya, saudara, karena ini lekat gitu. Nah, saudara, yang diartikan supaya kehidupan keluarga itu semakin melekat satu dengan yang lain dan selalu bersama-sama. Saudara, kita melihat bahwa banyak sekali simbol yang menarik sekali. Tetapi bagaimana kita hidup di tengah-tengah mereka yang memiliki simbol ini, saudara, kita dapat menyatakan kebaikan kita, kebenaran itu, dan menyaksikan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang menarik sekali yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah melalui kesempatan Imlek ini kita dapat berbagi kasih kepada Tuhan, kasih. Dan melalui Imlek ini kita juga menjadikan sebagai suatu kesempatan untuk kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang pengalaman kita di dalam Tuhan. Dan kesempatan Imlek ini juga menjadi suatu kesempatan di mana pada waktu keluarga bersama-sama kita dapat juga memberitakan Injil Tuhan. Saudara, ada 3 hal ini yang menjadi fokus kita di dalam kita memahami tentang bagaimana hidup sebagai anak-anak terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu sendiri. Saudara, mari kita artikan secara praktis saja, saudara, di dalam pemahaman kita tentang bagaimana hidup kita, saudara, di tengah-tengah keluarga kita yang belum percaya, untuk kita dapat menjadi seorang yang menjadi saluran berkat dari Tuhan. Yang pertama tentunya, saudara, kesempatan Imlek itu kesempatan juga keluarga berkumpul, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang masih memegang tradisi ini, saudara. Tapi hari ini barangkali anak-anak punya banyak acara mereka sendiri.
Tetapi orang tua selalu menjadi seorang orang yang dapat menyampaikan dan meneruskan legasi keluarga itu. Saudara, makan bersama, kesempatan untuk bisa berbagi kasih Tuhan. Saudara, pada tahun baru Imlek hari pertama, saudara, kita kemarin barangkali belum sempat keluar rumah karena banyak kemacetan, saudara, karena ada acara besar, saudara, dari kubu-kubu partai. Tapi saudara, barangkali kesempatan masih banyak karena kita masih punya kurang lebih 14 hari lagi, saudara, ya. Karena tahun baru Imlek sekitar 15 hari. Saudara, saat anak-anak yang lebih muda, generasi yang lebih muda datang untuk menyampaikan selamat tahun baru, saudara, marilah kita belajar, saudara-saudara, untuk berbagi, saudara. Anak-anak itu selalu mengingat, saudara, ya, AI mana yang sering mengingat mereka, ya. Paman mana yang paling pelit, ya. Ya, saudara, mereka itu akan ingat sepanjang tahun hidup itu, saudara, ya, karena itu menjadi suatu ingatan mereka. Saudara, marilah kita, jika ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kesempatan itu menjadi kesempatan untuk kita berbagi kepada mereka. Kesempatan untuk kita juga mengingat barangkali ada keluarga kita yang di dalam kekurangan, sanak saudara dan famili kita. Mereka mengenal kita sebagai anggota gereja GKY Pluit. Saudara-saudara tidak hanya mengenal kita sebagai anggota gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga mengenal kita sebagai orang yang penuh perhatian. Saudara, hari-hari yang biasa kita terlalu sibuk, tetapi kesempatan di tahun baru Imlek ini kita bersama-sama. Mungkin jauh sebelumnya kita sudah menyiapkan apa yang barangkali bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Saudara, hal yang seperti itulah, saudara, yang harus kita nyatakan dalam hidup kita sebagai buah kebaikan di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Saudara, kita juga diingatkan bahwa bagaimana hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka tidak hanya melihat simbol kita atau kita memiliki identitas sebagai orang Kristen, tetapi mereka juga melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, kesaksian yang paling baik dalam kekristenan itu adalah orang Kristen. Tapi kesaksian yang paling buruk dalam kekristenan juga orang Kristen. Saudara, tergantung apakah kehidupan kita itu dapat berbuahkan kebaikan yang dapat mengingatkan orang lain akan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya. Mengingatkan orang lain bahwa bagaimana hidup kita yang dahulu di dalam kegelapan, tapi sekarang sudah di dalam terang dan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang kedua, saudara, kesempatan Imlek ini menjadi kesempatan di mana kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Saudara, hidup ini tentunya banyak permasalahannya, saudara-saudara. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap pribadi, saudara, tidak terkecuali. Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita punya pengalaman tersendiri. Di tengah-tengah segala pergumulan hidup ini, kita mengalami kasih karunia Tuhan yang selalu cukup bagi kita. Di tengah-tengah sakit penyakit, saudara, yang kita alami, kita memiliki suatu kerinduan dekat dengan Tuhan. Kita mengalami jamahan Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan, tidak ada jalan keluar dalam hidup ini, kita mengalami bagaimana Tuhan memberikan kita pertolongannya. Tangan Tuhan yang penuh kuasa tetap menopang kita dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang menjadi kesaksian kita kepada orang yang di sekitar kita. Mereka mengenal kita dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan. Tetangga kita, sanak saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, mereka mengenal kita, bagaimana hidup kita sebelumnya. Tapi saudara, mereka ingin menyaksikan bagaimana kita hidup hari ini, saudara-saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita hari ini, saudara, kita dapat menyatakan buah kebaikan itu, saudara, keadilan itu, dan kebenaran itu, saudara. Saudara, kadang-kadang kita terlalu ekstrim di dalam kita menyatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita.
Barangkali saudara kita selalu menyoroti dengan pemikiran bahwa apa yang dipercaya oleh mereka itu adalah takyul. Mengapa harus seperti ini? Saudara, kita lalu mulai mengambil posisi konfrontasi, saudara-saudara. Saudara, mari saudara-saudara kita melihat daripada apa yang mereka hari ini yakini dan membawa mereka ke dalam satu kebenaran. Di dalam mereka dapat melihat hal itu terjadi dalam kehidupan kita yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Saudara, setiap tahun ada yang sisa, setiap tahun ada berkat Tuhan. Dari mana berkat itu, saudara-saudara? Inilah pertanyaan yang menarik sekali yang barangkali kita perlu saudara-saudara renungkan bersama dengan keluarga. Bukan simbol itu yang memberikan kita berkat, tetapi ada satu pribadi yang tentunya tidak sekedar hanya buah-buahan, tidak sekedar tentang suatu pengertian-pengertian yang mereka miliki di dalam simbol-simbol itu. Mari kita mengajak mereka untuk menyadari bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, inilah kesempatan kita bersaksi. Bukan benda itu yang memberikan kita berkat. Bukan simbol itu yang memberikan kita berkat. Walaupun simbol itu sendiri adalah suatu harapan daripada mereka yang ingin mengalami, ingin memiliki sesuatu yang menjadi kerinduan dalam hati mereka. Tapi mari kita mengajak mereka untuk mengenal pribadi yang memberikan berkat itu melalui kesaksian hidup kita. Saudara, satu ayat yang menarik sekali dan penting untuk kita diingatkan selalu, bahwa kita diingatkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua 12 sebagai berikut ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara, tidak terkecuali. Kita hidup di tengah-tengah mereka, kita juga mengalami apa yang mereka alami. Saudara-saudara, kita juga hidup sebagai orang-orang yang di tengah-tengah mereka, dan kita menyadari bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang ada kata-kata kita yang menyakitkan orang lain. Kadang-kadang ada perbuatan kita yang tidak berkenan di hati orang lain. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lalai untuk kita lakukan. Kita ingin sekali hidup baik, tetapi kita gagal. Kita ingin menjadi seorang yang dapat menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Tapi justru kita lebih sering gagal. Saudara-saudara, kadang-kadang ada saat-saatnya di mana pada waktu kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, kita dapat beritahukan mereka bahwa kita adalah orang-orang sama seperti mereka, orang-orang berdosa yang tidak luput daripada kehilafan. Saudara, saat-saat kita bersama-sama dengan keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, marilah kita menyatakan diri kita bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi orang yang telah mengalami jamahan Tuhan, pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau dahulu kita tidak pernah mengenal kata minta maaf, tapi barangkali melalui kesempatan tahun baru Imlek kita bisa menyatakan itu kepada keluarga yang barangkali pernah sakit hati karena perkataan kita atau perbuatan kita yang tidak baik. Saudara, satu kata yang sederhana sekali pada waktu kita katakan, saya minta maaf ya, selama ini barangkali ada kesalahan saya, ada hal tertentu secara spesifik yang barangkali kita ungkapkan melalui kesempatan yang baik di tahun baru Imlek, di mana pada waktu semua orang bersama-sama di sekeluarga. Kepada papa mama yang barangkali selama ini kita kurang perhatian kepada mereka, kepada anak-anak kita yang selalu tidak bisa bersama-sama karena selalu bertentangan dan selalu menimbulkan sakit hati, ya, keresahan di dalam hati anak-anak. Saudara, barangkali kesempatan-kesempatan itu adalah kesempatan yang baik. Contoh yang tidak baik yang pernah kita tanpa sadar sudah direkam peristiwa itu oleh anak-anak kita. Kesempatan tahun baru kita dapat menyatakan betapa kita
menyesali semuanya itu, dan kita ingin sekali mereka menyadari bahwa papa mama sudah di dalam Tuhan. Papa mama ingin hidup meneladani Kristus. Nah saudara, hal-hal itulah yang menjadi kesaksian yang dapat menggerakkan hati banyak keluarga kita untuk ingin mengenal Tuhan. Saudara, barangkali jika saudara memberikan satu undangan Natal, undangan kebaktian kebangun rohani, itu tidak terlalu menarik mereka, saudara. Menarik perhatian mereka. Tetapi kehidupan kita itu menjadi undangan yang paling baik, saudara, untuk mengajak orang untuk datang ke gereja dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kesempatan di tahun baru ini juga menjadi kesempatan di mana kita dapat memberitakan Injil Tuhan. Saudara, pada waktu makan bersama, saudara-saudara, semuanya berupaya untuk tampil, jaga image, saudara, jaim, supaya kelihatannya baik, saudara. Saudara, dibalik daripada senyum itu, barangkali menyimpan begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini. Saudara, ada yang mengatakan bahwa senyum yang paling indah itu tidak dalam kenyataan hidup. Tapi senyum yang paling indah itu hanya di dalam foto, saudara ya. Hanya di dalam foto yang diambil, saudara. Pada waktu mau difoto, semua orang senyum dengan baik. Itu hanya di dalam foto, kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Banyak kepahitan di dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak nyaman dialami dalam hidup ini. Saudara, satu keluarga, saudara, seharusnya saling mengasihi, saudara. Saling memahami dan saling mengampuni. Tetapi hal yang tidak bisa kita sangkali, saudara, terjadi kadang-kadang perselisihan paham antara menantu, mertua, antara saudara sekandung, saudara, antara orang tua, anak orang tua, dan masih banyak lagi saudara-saudara yang dikaitkan dengan sanak saudara dan kerabat dekat. Barangkali antara ipar dengan ipar yang lain, saudara, itu juga memiliki banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman, di mana kita selalu menutupi semua itu dengan senyuman. Tetapi dalam kenyataan, saudara, itu banyak hal-hal yang tidak dapat kita buang seperti itu saja, saudara. Mau dibuang juga tidak bisa, saudara-saudara. Mau dilupakan juga sulit sekali, saudara. Hal yang seperti inilah, saudara-saudara, yang kita harus sadari di dalam kehidupan yang nyata, saudara-saudara. Ada rasa pilu dalam hidup ini, ada penyesalan, ada kegelisahan, ada penderitaan, ada tekanan, ada kepahitan, dan ada ketakutan di dalam hidup ini. Yang membutuhkan kehadiran saudara dan saya sebagai orang-orang percaya untuk membawa berita sukacita kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saudara, saat dunia tenggelam dan terpukau dengan keindahan di tahun baru, di hari-hari raya, barangkali ditandai dengan bunga-bunga api yang sangat memukau. Tetapi saudara, banyak orang yang tetap menyimpan rasa ketakutan, cemas, saudara, dan tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok, saudara. Sosial politik yang tidak menentu, kehidupan ekonomi yang tidak terlalu menjanjikan, kejahatan yang semakin meningkat, kehidupan di lingkungan yang tidak terlalu bersahabat, dan masih banyak lagi, saudara-saudara, yang membuat kehilangan damai di dalam hati. Saudara, di tahun baru Imlek saat kita bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara, tidak luput, saudara-saudara, semuanya itu ada di dalam perayaan itu, saudara. Karena kehidupan yang tidak sempurna dan dunia yang penuh dengan segala tekanan dan segala ancaman yang ada. Saudara, saat-saat inilah adalah saat yang paling baik di mana kita menyatakan bagaimana ada kedamaian yang bukan dari dunia ini. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang ditinggalkan bagimu. Kata Yesus, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia membutuhkan security. Dunia membutuhkan safety box yang bisa memberikan keamanan untuk harta kekayaan kita. Dunia memberikan perlindungan-perlindungan yang sifatnya sementara. Tetapi situasi di luar tidak berubah. Kehidupan manusia yang di dalam keadaan berdosa tetap sama. Kehilangan kedamaian yang sesungguhnya, ketakutan, kekhawatiran. Saudara, inilah kesempatan di mana kita
memberitakan berita yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Karena dunia membutuhkan kedamaian yang bukan dari luar, tapi dari dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, itu kita bisa saksikan melalui kehidupan kita, saudara. Sama-sama hidup di dalam situasi yang sama. Tetapi kita memiliki damai yang dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, kepada banyak orang-orang yang sudah lanjut usia, saudara-saudara, satu hal yang paling ditakuti, saudara-saudara, oleh orang yang sudah lanjut usia, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, takut kesepian, saudara, di hari tua, tidak ada sandaran di hari tua, anak-anak mulai sibuk, mereka mempunyai masa depan sendiri-sendiri, orang tua ditinggalkan di rumah, saudara-saudara, hanya tinggal 2 orang, kalau masih ada, saudara, 2 orang, kalau satunya sudah dipanggil Tuhan, tinggal sendirian, saudara-saudara. Betapa, saudara-saudara, kesepian itu selalu menjadi sesuatu yang menghantui tiap hari di hati orang tua. Bukankah mereka membutuhkan kabar sukacita dari kita, saudara? Orang tua takut sakit, saudara, karena kalau sakit lebih menyulitkan orang lain dan menderita, saudara-saudara, karena sudah tidak mampu lagi untuk dapat menikmati kebahagiaan seperti pada waktu masih muda. Orang tua takut kalau hari itu datang, saudara-saudara, pada waktu mereka harus meninggalkan dunia ini, saudara. Kemana mereka harus pergi, saudara-saudara? Saudara, manusia tidak bisa menyangkali satu hal, bahwa dari muda, saudara, dalam proses perjalanan kehidupan yang panjang itu, seorang akan menjadi tua dan tidak berdaya. Mari kita sama-sama, saudara, untuk mengingat semua yang kita alami di dalam Tuhan, pengharapan yang kita peroleh dalam Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Saat itulah yang paling tepat untuk kita beritakan bahwa ada satu sukacita, ada satu berita sukacita. Seorang yang di dalam Tuhan akan menikmati suatu pembaruan yang bukan secara fisik, tapi di dalam batinnya. Tubuh kita akan semakin merosot, tapi ada sesuatu yang diperbarui dalam hidup kita. Saudara, tentunya hanya berbicara itu tidak cukup, saudara. Kita akan membuktikan kepada mereka melalui kesaksian hidup kita yang sudah dalam Tuhan. Saudara, pada waktu kita berpikir seperti ini, saudara, maka kita akan sungguh-sungguh hati-hati dalam hidup ini, saudara. Dekat dengan Tuhan menjadi satu kunci dan rahasia kita. Kita juga sama seperti mereka, penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tidak ada damai. Kalau kita mengharapkan damai itu datang dari dunia. Tetapi kita akan mengalami damai itu dan kita akan menyaksikan itu kepada mereka. Karena kita memperoleh damai di dalam diri kita, saudara, di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dan itu hanya dialami, saudara, jika seorang di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan terbit. Saudara, bukankah ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara, di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Hidup kita memiliki satu misi, saudara, selama kita hidup ini. Misi untuk kita dapat menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Misi hidup kita adalah bagaimana kita bersaksi, menjadi saksi Tuhan akan kebaikan Tuhan. Misi hidup kita menyatakan bukti nyata pembaruan yang terjadi dalam hidup kita. Seorang yang dikenal dulunya tidak baik, tetapi hari ini mereka menyaksikan bahwa kita mengalami pembaruan itu. Bayangkan saja, saudara-saudara, jikalau seorang tetangga kita melihat kehidupan kita, atau salah seorang, barangkali kerabat dekat kita, saudara, yang tahu, saudara, dulu AI itu jahat sekali. Setelah dia percaya Tuhan tambah jahat gitu. Nah, saudara-saudara, itu pasti tidak akan membawa mereka percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi jikalau mereka menyaksikan, saudara, dulu AI itu jahat sekali. Mengapa ya AI itu sekarang menjadi luar biasa? Saudara, itu kesaksian hidup, saudara-saudara. Kebaikan yang kita nyatakan. Saudara, jangan tunggu nanti tahun depan, saudara-saudara. Karena tahun depan apa yang terjadi kita tidak tahu, saudara. Tapi kehidupan kita hari ini dalam Tuhan menjadi satu kehidupan yang harus menyaksikan kebaikan,
keadilan dan kebenaran. Dulu kita begitu hitung-hitungan, saudara-saudara. Kita berusaha untuk mengambil keuntungan yang sebesar mungkin dan merugikan orang lain. Itu tidak adil, saudara. Bagaimana saudara hari ini kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah keluarga kita. Kita ingin menyaksikan itu. Dan lebih daripada itu, kita juga memberitakan kebenaran di dalam Tuhan. Beritakan Injil kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita setiap kali beribadah, di akhir ibadah itu selalu ada doa berkat. Saking biasanya saudara-saudara dengar doa berkat, rasanya sudah tidak ada artinya lagi kadang-kadang. Karena kita pasti seperti itulah terulang tiap minggu. Tapi saudara tahu, pengertian doa berkat itu adalah sebenarnya satu pengutusan kita, saudara, dengan berkat-berkat Tuhan itu. Saudara bukan pulang, tapi seharusnya saudara pergilah. Ya, kita diutus pergi untuk menjadikan segenap bangsa murid Tuhan. Pergilah dan beritakanlah Injil itu. Jadikanlah segenap bangsa muridmu di dalam kehidupan di lingkungan kita, saudara. Saudara, banyak orang yang saudara kenal, saya tidak kenal, saudara. Banyak yang saudara kenal, gereja tidak kenal, saudara. Karena mereka tidak pernah ke gereja, saudara. Tapi saudara adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk membawa berita itu. Saudara, tahun baru Imlek masih banyak kesempatan bagi kita ya. Masih ada 15 hari, 14 hari. Saudara-saudara, pakailah kesempatan itu, saudara. Kalau ada orang yang saudara lalaikan, saudara bencinya setengah mati ya, saudara, karena dulu pernah saudara disakiti hati. Tapi saudara hari ini coba melakukan membalas dengan kebaikan, maka dia akan terheran-heran, saudara, melihat bagaimana ciptaan baru di dalam Tuhan, karena yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Saudara, saya ingin memberikan saudara satu kata penutup, saudara, di akhir dari firman Tuhan. Maaf sekali, saudara, saya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara, kata itu berbunyi demikian: Jiu Sui Meng En Gan Xie Shen, Xing Nian Na Fu Yi Kao Zu. Ya, saya tahu di antara saudara banyak yang masih bisa membaca Mandarin, saudara ya. Artinya seperti ini, saudara. Kehidupan kita yang lalu kita sudah lewati, saudara. Kita menyadari kita sudah diberkati Tuhan. Marilah mengingat yang lama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi saat kita menatap ke depan, saudara, kita merindukan kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang sama diberikan kepada kita. Bahkan lebih daripada apa yang kemarin kita terima. Karena kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Saudara, dan hiduplah tetap dekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Xing nian na fu ya yi kao zu. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami kembali datang ke bait-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sebagai anak-anak terang, ya Tuhan, kami harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tetapi Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering gagal. Kami sering menuruti keinginan kami dan hidup masih di dalam kehidupan yang lama. Tuhan, tolong kami, Tuhan, jikalau kami masih diberikan kesempatan di tahun baru Imlek ini, biarlah kami dapat memperbaiki kehidupan kami di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mampu untuk melakukannya karena karya-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Memohon kemurahan-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini, Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami akan begitu banyak hal yang menjadi misi hidup kami yang belum kami selesaikan dengan baik. Biarlah Tuhan, atas kuat kuasa-Mu, kami dapat melakukan apa yang benar, yang berkenan di hati-Mu. Hamba-Mu menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, menyadari bahwa ada pergumulan-pergumulan juga dalam hidup kami. Ada kegagalan-kegagalan dalam hidup kami, yang dimana kami juga membutuhkan kemenangan-kemenangan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah kami Tuhan,
atas kuat kuasa yang menopang kami. Biarlah tahun ini kami dapat mengalami kemenangan iman. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu untuk firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.